Shalom, saudara yang kekasih ya. Saya bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, minggu pertama dari bulan ke-6. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kolose, pasal 3, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, keluarga yang diurapi Roh Kudus. Di sini ada perkataan atau 3 kata, diurapi Roh Kudus. Saudara, hari ini hari Pentakosta. Saya tidak mengatakan peringatan Pentakosta, tapi ini adalah hari Pentakosta. Begini saudara, kalau Natal itu kita peringati Tuhan Yesus dulu lahir di Bethlehem, 1 kali lahir. Sudah itu tidak lahir lagi toh, kan tidak tiap tahun Tuhan lahir. Kemudian beberapa bulan setelah kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kita memperingati tentang Tuhan Yesus disalib. Dulu Tuhan Yesus disalib, habis itu disalib lagi enggak? Enggak. Maka perkataannya adalah peringatan. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Berapa kali bangkit? 1 kali dulu. Sudah itu enggak ada dibangkitkan lagi toh? Ya enggak, wong Tuhan Yesus enggak mati lagi. Ya toh? 1 kali terjadi dulu, namanya peringatan. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga, di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Berapa kali naik ke sorga? 1 kali terjadi dulu, namanya peringatan. Tapi kalau Pentakosta, hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu bukan peringatan. Kenapa? Karena sejak Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus di Yerusalem, lalu Roh Kudus itu terus-menerus dicurahkan kepada jemaat sampai kepada hari ini. Maka gereja, semoga saudara memahami apa yang saya katakan, maka gereja itu hidup di hari raya Pentakosta terus-menerus. Ya, terus-menerus. Roh Kudus dicurahkan terus-menerus. Pentakosta terus-menerus. Kalau gereja, orang Kristen meninggalkan Pentakosta, dia jadi orang Kristen yang tidak diurapi Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, alias jadi Kristen yang kosong. Karena dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Dan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, maka kehidupannya embuh. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya, di dalam saudara, itu mengajar kita, mengingatkan kita akan segala yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sopo sing ngapal isi Alkitab semene iki? Enggak ada toh? Tapi kalau ada Roh Kudus di hati kita, pada waktu diperlukan, Roh Kudus itu akan kasih tahu kita firman yang menjawab masalah kita. Firman yang menguatkan iman kita. Firman yang menuntun kita mengambil keputusan yang tepat. Di mana? Dalam hidup ini. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berfirman kepada rasul-rasul, dan tentunya firman itu berlangsung sampai sekarang, kamu akan terima Roh Kudus, kuasa yang dari atas. Ya toh, kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria,
sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah pusat agama, pusat kekristenan. Kamu akan jadi saksi lebih dulu di pusatnya, Yerusalem, lalu melebar seluruh Yudea, melebar Samaria, melebar lagi seluruh dunia. Saudara, tapi kita nggak perlu mulai di Yerusalem, karena itu tidak boleh diartikan secara harfiah. Ya toh, kalau saudara pengen mulai di Yerusalem, semua mulai di Yerusalem yang di mana? Di sana itu, ya nggak mungkin lah. Meskipun kita bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tapi kita nggak mungkin lah, dan memang tidak dikehendaki Tuhan untuk kita mulainya di Yerusalem yang sana tuh. Ini betul nggak sana tuh? Saya tuh bingung kalau nunjuk mata angin tuh ya. Yerusalem itu adalah inti yang ring satunya gitu. Nah, urapan Roh Kudus kita terima menjadi saksi di ring satu kehidupan kita. Nomor satu bagi kita sendiri. Ring satu kita di mana? Keluarga. Ya. Keluarga yang diurapi Roh Kudus. Iya. Kita dipenuhi Roh Kudus kan bukan cuma berbahasa roh di gereja. Itu memang tanda seorang, gini, kalau tidak dipenuhi Roh Kudus dia tidak bisa berbahasa roh. Karena itu adalah karunia Roh Kudus. Karena itu dikatakan tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus. Ya, tapi kan tidak mungkin. Lalu kalau kita mau jadi saksi di rumah, saya ngomong bahasa roh dengan istri saya balas saya dengan bahasa roh, terus jadi apa? Tidak mungkin. Yang dimaksud saksi itu adalah yang rohani ini diwujudkan menjadi yang jasmania. Yang rohani ini diwujudkan menjadi yang intelektual yang bisa dimengerti, ya. Nah, di mana? Ya kalau kita mulai di Yerusalem, ya mulainya di diri sendiri. Sudah itu di keluarga. Itu sebabnya pada hari Pentakosta tahun ini kita kembali kepada keluarga. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah di slide iki. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, supaya jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Saudara, perhatikan ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Di rumah kita kan selalu berbuat. Ya toh? Ada saja yang kita lakukan di rumah. Seorang istri, saya bicara soal istri yang normal ya. Mulai dari bangun pagi, dia biasanya bangun yang paling pagi, sampai tidur, biasanya tidur yang paling malam, ada saja yang dilakukan di rumah. Seorang suami ada saja yang dilakukan sepanjang hari untuk kepentingan rumahnya. Seorang suami mungkin ngerjakannya di luar, tapi sekarang biasanya work from home, mungkin dia kerja di rumah juga. Tapi semua itu dilakukan, anak-anak pun ada yang dilakukan. Saudara-saudara, mesti diingat, itu bukan cuma kalau berdiri di mimbar melakukan dengan segenap hati, tapi karena kita jadi saksi di Yerusalem, di rumah pun harus dilakukan dengan segenap hati. Kenapa saya katakan gini? Karena saudara-saudara, slide berikutnya. Untuk tetap bertahan di dalam keadaan yang semakin tidak menentu di akhir zaman ini, kita membutuhkan urapan Roh Kudus. Urapan adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan dari kita untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tertentu. Lakukanlah dengan segenap hati di dalam Tuhan. Salah satu tanggung jawab itu adalah menjalankan kehidupan keluarga dari terbit matahari sampai pada masuknya. Apa? Biarlah nama Tuhan dipuji waktu saya masak, waktu saya nyapu, waktu saya ngepel, waktu saya cuci piring, waktu saya cari uang. Dalam segala itu mesti dilakukan dengan benar dalam segala hal. Sekarang ini perlu ditekankan soalnya, saudara, sulit mempertahankan keluarga dengan baik saat sekarang ini. Saya ingat mami saya dulu, dari pagi sampai malam dia repot ngurusi keluarga. Kenapa? Wong nggak pernah nonton TV. Wong nggak pernah nonton telenovela, wong nggak pernah nonton drakor. Kenapa? Ya ndak ada. Zaman itu kan ndak ada. Ibu-ibu bekerja dengan sepenuh hati untuk keluarganya. Kalau zaman sekarang, godaannya tuh banyak. Ya, godaannya tuh banyak. Ya, sehingga lebih susah untuk membina keluarga dengan benar di saat sekarang ini. Ya, sulit, saya tahu sulit, ada banyak godaan-godaan yang lain. Ibu-ibu yang tidak kerja, dia minder soalnya nggak bisa menghasilkan uang terusnya. Suami yang hanya kerja, hanya dia satu-satunya pencari nafkah, dia merasa istrinya itu digaji sama dia. Ya, dia merasa istrinya adalah orang upahan dan seterusnya. Macam-macam, saudara. Ya, macam-macam. Saya ingat waktu saya kawin, menikah, saya mah nggak di konseling pranikah, saudara. Nggak ada yang konseling tuh. Pak Is dulu waktu menikah di konseling enggak? Enggak. Sudah nikah berapa tahun? Bener nggak di konseling? Bener nggak di konseling nih? Nggak di konseling. Aduh. Anak sekarang di konseling 6 bulan 5 tahun cerai. Anak sekarang di konseling 5 bulan, anak sekarang di konseling 6 bulan, istrinya hamil, dia berselingkuh. Saudara, itu fakta, kesulitan memang, sulit. Anak sekarang ini menghadapi tantangan yang lebih besar di dalam membina hubungan keluarga.
kecuali kalau dia kembali kepada tatanan yang seharusnya dalam kehidupan keluarga, dan disitulah mereka menjadi saksi bagi Tuhan, di mana kehidupan yang baik itu. Saya tuh baru-baru ini saudara-saudara, pikir-pikir, kok semua TikTok gitu ya. HP-nya ada yang nggak ada isi TikToknya. Jadi lama-lama saya pengen tahu apa sih TikTok tuh gitu. Ya. Dan saya kan gampang tinggal tutul jadi ada TikTok. Ya. Hal yang pertama yang saya lihat adalah seorang ibu gendong anaknya ke pengantin. Ternyata jadi pengantin suaminya. Ibu itu bilang, "Nak, Papa sekarang sudah bahagia tanpa kita ya. Ayo kita kasih selamat," katanya. Jadi dia naik ke atas panggung, pelaminan kasih selamat pada suaminya dan istrinya yang baru. Itu loh zaman sekarang. Itu loh zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu gitu. Maksudnya gitu itu godaannya. Ya aku tak ngicipi lah gitu ya. Aku tak ngicipi lah gitu. Aku tak coba-coba lah. Ya. Keluarga itu hancur berantakan. Untuk itu kita mesti kembali kepada yang pertama. Pada Tuhan. Yang mengurapi kita dengan rohnya, yang mengajar kita untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, dalam hal ini untuk membina keluarga dengan yang benar, supaya kita memang jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kita perlu, sangat perlu. Lanjut. Keluarga yang diurapi Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bertindak dengan segenap hati sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan kedudukannya di keluarga. Ya. Suami punya kedudukan, istri punya kedudukan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Itu ya saya tahulah, bosan diomongi. Tapi tunduk atau belum, nah, dia nggak tahu. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu juga semua sudah tahu. Tapi mesti dilakukan atau belum? Yang perlu itu bukan seberapa banyak kita tahu, tapi yang perlu itu adalah apakah kita sudah melakukan yang kita tahu. Slide berikutnya. Dalam keluarga, suami dan istri perlu mengingat peran masing-masing yang harus dijalankan. Mintalah Roh Kudus agar suami diurapi sebagai kepala yang mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Demikian juga istri meminta agar diberi kekuatan dalam perannya sebagai penolong yang tunduk, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, suami yang diurapi Roh Kudus, dia mencintai istrinya, dia tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Dulu ada anggota jemaat kita sampai ke polisi, melaporkan suaminya karena KDRT. Istri-istri coba angkat tangan yang pernah digaplok sama suaminya. Ada nggak? Nggak ada tuh, nggak wani ngaku. Takut nanti pulang digaploki lagi sama suaminya. Hah? Nggak ada ngaku. Daripada nanti pulang digaplokin lagi sama suaminya, ya toh. Suami-suami jangan gitu, ditanya gitu aja istrimu nggak wani ngaku, soalnya nanti takut digaplokin lagi sama suami.
saudara jangan berlaku kasar ya terhadap istrimu ya. Ya, jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Cintailah dia. Saya menikah dengan orang yang saya cintai. Namanya Eli Rinawati Budiwinarto. Saya menikah sama dia karena saya mencintai dia. Saya menikah dengan orang yang saya cintai. Amos menikah dengan orang yang dibenci. Yang dicintai lah. Namanya Ciu Shirley Evison Sopo. Ya, menikahi orang yang dicintai. Tapi masalahnya sampai perlu diingatkan, apa kamu mencintai orang yang kamu nikahi? Siapa orang yang kamu nikahi? Istrinya toh? Terus orang yang kamu nikahi siapa? Hah? Siapa? Kalau bilang istri itu sempat. Orang yang kamu nikahi siapa? Itu. Ya. Mencintai orang yang kamu nikahi. Paham tidak saudara? Menikahi orang yang kita cintai gampang. Ya, setiap mau konseling pranikah saya tanya dulu saya konseling pranikah, sekarang enggak. Saya tuh tanya gini, kamu nikah sama dia kenapa? Ya karena cinta lah om. Ya karena cinta. Sudah itu saya lanjutkan. Nanti kalau sudah nikah kok tetap kau cintai enggak? Ya cinta lah om ya. Ini ya. Saya nanti memberkati pernikahan kamu, awas kamu ya. Saya lihat 6 bulan lagi kalau istrimu kelihatannya lebih elek, tak gebukin kamu. Itu artinya kamu tidak menikahi orang yang kamu cintai. Tidak mencintai orang yang kamu nikahi. Setelah jadi istri, cintailah dia. Jangan berlaku kasar. Ya toh? Menikahi orang yang kita cintai. Dituntun, padahal dia kuat jalur sendiri. Ya. Mau masuk mobil, dibukakan pintunya. Ya enggak? Nah, itu mencintai ya. Orang ini aku cintai. Setelah jadi istri, kenapa sih nggak buka sendiri aja? Hah? Ya punya tangan kan? Apa? Paham dah saudara? Paham dah? Perlakukan istrimu seperti waktu engkau dulu belum menikah. Cintailah dia. Kenapa mesti ditulis dalam Alkitab? Itu masalahnya. Saya menikahi orang yang saya cintai, tapi tidak mencintai orang yang saya nikahi. Ini tanya, ya dulu sih om memang saya cinta, tapi sekarang aduh jengkel sama dia tuh. Nggak bisa megang uang. Ya sekarang orang istri sekarang nggak megang uang, megangnya kartu kredit saudara. Sama M-banking HP megangnya. Mari saudara ya, kalau saudara diurapi Roh Kudus, ya, suami cintailah istrimu. Nggak perlu diomongi cintai pacarmu. Cintailah istrimu. Istri tunduklah pada suamimu. Malam saya cerita sama istri saya, Mama, istri tunduk pada suami, menurut istri itu berat. Ya, gini saudara, dalam sebagian besar 90-95% urusan rumah tangga, ya, urusan kehidupan, tidak ada urusan tunduk tidak tunduk toh. Semua berjalan sebagaimana biasanya. Karena apa? Karena sebagian besar itu keluarga normal ya. Keluarga normal nih ya. Sebagian besar itu sepakat. Kan gitu.
sepakat. Sebagai besar itu sudah dilakukan begitu saja. Masuk kita tuh istri yang tunduk mesti, Papa, besok pagi aku masak nasi jam berapa ya? Besok aku nyapu jam berapa ya? Kan enggak. Ya, semua itu sebetulnya tidak perlu ketundukan. Karena kita lakukan secara wajar. Secara wajar. Dalam hal apa istri mesti tunduk pada suami? Kasih tahu ya. Dalam hal ada perbedaan pendapat. Dalam hal ada perbedaan pendapat, istri tunduk saja sama suami. Karena apa? Suami kepala. Ya toh? Suami kepala. Jadi saya cerita gitu sama anak saya, iya jadi damai di keluarga katanya. Iya, saudara suami-suami itu sok besar kepala juga gitu. Ya. Sok kuasa gitu. Ya. Nah, kalau sudah berbeda pendapat lalu istrinya ngeyel, jadilah perang. Kalau ada berbeda pendapat, istri-istri yang tunduk sama suaminya, telen aja lah. Ya, telen saja. Ya, namanya tunduk. Ya, maunya gitu ya udah. Ya. Iya. Maunya gitu ya udah saya tunduk. Ya. Bisa titik, bisa koma. Titik kalau maksudnya mah bener, saya tunduk. Kena saya kesampingkan. Tapi bisa koma, enggak tahu itu kalau koma. Seorang istri yang cakap, tahu menundukkan hati suaminya tanpa bertengkar. Tunduk. Ya, suatu hari saya bicara dengan seorang keluarga, dengan satu keluarga muda. Atau suaminya nggak ada kali, istrinya aja. Saya bilang gini, sudah. Ya seperti tadi, kamu itu perempuan, iya tunduk sama suami. Ya tapi maunya dia gini itu semua salah. Iya tunduk, sudah tunduk. Kamu itu kan pinter. Perempuan itu banyak akalnya. Perempuan itu banyak akalnya. Ulangi lagi ya. Perempuan itu banyak akalnya. Saya tuh kalau menghadapi orang perempuan tuh kadang-kadang, ini lu beneran atau lagi ngakalin saya gitu. Banyak akalnya tuh. Ya. Nah, dengan bijaksana, suami sudah puas kamu tunduk pada dia. Puas, sangat puas pokoknya. Suami itu kalau istri dia bilang, ya sudah, saya lakukan puas. Itu saya loh, kalau saudara enggak tahu ya. Terus, nanti, ya, dengan cerdik, kamu masukkan apa yang kamu anggap benar. Yang menurut kamu benar. Ngerti nggak? Nanti lihatan. Yang jadi kan kehendakmu bukan kehendak dia. Tanpa perlu bertengkar. Tanpa perlu bertengkar. Nanti kan yang jadi kehendakmu bukan kehendak dia. Karena apa? Karena seorang wanita yang cakap, yang diurapi Roh Kudus, tahu bagaimana di dalam 1 Petrus pasal 3, suami yang tidak taat akan menjadi bertobat karena kelakuan istrinya. Lakukanlah urapan Roh Kudus dalam keluarga. Ya, menyebabkan keluarga itu damai. Suami istri damai, istri tunduk, tapi belum tentu kehendak suami terus yang jadi. Suami satu saat bilang, iya pendapatnya bojoku benar. Biar dia aja lah. Gitu. Ya, semoga wanita-wanita di sini bijak. Tua muda,
calon istri sudah jadi istri, semoga saudara jadi orang yang bijak karena diurapi Roh Kudus. Lanjut. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Satu kali ada seorang pemuda bilang gini, nggak enak gereja itu kan sekarang harusnya pegangnya perjanjian baru aja, perjanjian lama nggak usah. Terus kenapa sih? Perjanjian lama itu 10 hukum menuntut anak untuk taat pada orang tuanya. Enak perjanjian baru aja sih Gak pernah baca Bible, gak pernah baca Alkitab. Di Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru, anak ya harus taat pada orang tua. Ya, tapi zaman sekarang sulit, saudara, anak taat pada orang tua. Ini zamannya kebo nusuk godel. Saudara-saudara, cucu saya tuh, bun dia mendengar ya terserah. Umurnya 6-7 tahun. Emaknya ini nanya, Cil ini gimana sih Cil? Biasa tuh emak-emak kan jawabnya apa? Udah percuma lah ngajari orang tuwek-tuwek, nanti ya lupa lagi katanya. Walah saya bilang, anak kecil ini gimana sih? Ya, saya ketawa lucu, kerasa lucu. Tapi itu menggambarkan situasi yang sekarang. Ya, sekarang dulu anak tanya orang tua. Sekarang kita berada pada situasi di mana orang tua tanya sama anak. Waktu anak tanya sama orang tua, itu mendidik anak untuk taat pada orang tua. Tapi pada waktu orang tua tanya sama anak, mendidik anak untuk bilang orang tua taat pada saya. Secara tidak langsung itu berkembang attitude itu. Ya. Sekarang ini kan musimnya orang sekolah itu pakai 2 tahun terakhir ini ya online toh, online. Ada ini ya, Bu katanya, gurunya muter film di situ, anak-anak sudah, Bu kecil nggak kelihatan dibesarin. Ibu gurunya, gimana cara besarinnya sih ini nih, Bu katanya. Miss katanya, ini loh Miss, di sebelah situ itu ada tombol ini, di total Miss, nanti itu jadi gede Miss gitu. Ya, guru diajari murid. Nah, sudah itu terjadilah begini. Dalam pelajaran agama, gurunya tanya muridnya tentang pengampunan. Kalau saudaramu bersalah kepadamu, kamu mau bagaimana? Ini beneran, bukan dongeng. Baru terjadi beberapa hari yang lalu. Tapi bukan cucu saya yang berbuat ya. Anak-anak, kalau saudaramu berbuat ini sama kamu jadi harus bagaimana? Jawabnya gini, Pak, saya enggak punya kakak, enggak punya adik. Mati enggak gurunya digitukan? Ya sudah, kalau temanmu yang bersalah kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Jawab lagi, enggak pernah Pak, 2 tahun ini semua di... Saudara, belajar sendiri kalau bisa. Jangan nanya anak ya. Itu mendidik anak untuk dikte saudara. Jadi saya tanya sama cucu saya, kalau Okong Cil, kalau Okong nggak pernah nanya. Saudara belajar ya. Belajar. Kita kalau mau mendidik anak-anak untuk taat kepada kita harus mengajar anak ojo kualik. Ada iklan kemarin itu, seorang renungan harian kemarin, produsen komputer untuk orang dewasa. Iklannya gini, ini komputer begitu mudah dioperasikan sampai saudara dengan mudah akan mengoperasikan. Tapi kalau saudara tetap tidak bisa mengoperasikan, tanya anak-anak Anda.
Anaknya bisa, bapaknya ora bisa. Saudara, memang sulit. Tapi anak-anak, apapun yang kau katakan kepada orang tuamu, meskipun kamu mengajari orang tuamu begini dan begitu, kehendak Tuhan adalah taat. Anak boleh lebih dalam otak, tapi orang tua dalam hikmat. Orang tua harus berhikmat ya. Kan karunia Roh Kudus ada hikmat. 9 karunia Roh Kudus, ada bahasa roh, ada bernubuat, ada hikmat. Orang tua harus menunjukkan hikmat kepada anak. Hikmat ini anak tidak bisa belajar dari komputer. Kenapa? Hikmat ini maka engkau akan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Anak-anak tidak tahu. Anak bisa membedakan yang benar dan yang salah, makanya ngeladrah kabeh. Ya, orang tua harus punya hikmat. Anak-anak dengar, kesini nggak ada anak ya. Oh David. David, Ishak, Setip, Michelle, iki rungokno yo. Anak-anak harus taat pada orang tua. Masih kamu pintar main komputer, main game, taat pada orang tua karena komputer dan game tidak membuat kamu lebih baik untuk menjalani hidup. Orang tuamu yang tahu. Anak-anak taati orang tuamu sebab itu indah di mata Tuhan. Ya, orang tua berbuatlah sedemikian rupa sehingga wajib orang anak-anak bilang ya ini orang tua saya. Jangan sampai orang tuanya anaknya bilang papa tuh pantas jadi pendeta. Untung anak saya belum pernah ngomong gitu sama saya ya. Kalau anak saya sudah bilang, papa nggak pantas jadi pendeta, saya berhenti jadi pendeta. Dan sampai begitu saudara ya. Dan sampai begitu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, semuanya tetap. Anak harus menghormati orang tua di dalam keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau bilang keluarga yang dipenuhi Roh Kudus kan papa, mama, anak, mertua, teruskan. Lanjut. Ayah mengasihi anaknya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Gini saudara, ibu-ibu jarang menyakiti hati anaknya. Wong anaknya kalau nggak bisa PR, mamanya yang garapkan. Ya toh? Anak itu kalau nggak bisa bikin PR, mamanya yang bikin toh. Kalau gambarnya jelek, mamanya yang gambar toh. Kalau olahraga aja mamanya nggak bisa. Ya gitu kan gitu. Anak itu seneng kasih contekan terus sama mamanya. Tapi kalau papa kan beda. Sopo. Oh sudah waktunya ya. Kasih contekan terus sama papanya, sama mamanya. Tapi kalau papa kan enggak pernah. Papa itu enggak pernah. Nah, saudara-saudara, tapi papa juga harus bijak. Ya. Jangan karena jengkelnya sama anaknya, kau buat hati anakmu jadi tawar. Lu itu gobloknya kayak gitu, anaknya siapa sih? Nah, kalau ngajari anaknya enggak bisa-bisa kan papa itu Nggak mau bikin kan, nggak mau contekan, cuma ngajari tok, anaknya nggak bisa, gobloknya kayak gitu anaknya siapa? Saudara, dan sebagainya. Kosakata bapak-bapak, Amos tahu, Edi Jaya tahu, Pak Is tahu, Pak Poniman tahu, Kusnadi tahu, siapa maneng? Pak Ikin tahu, sekabeh lah. Bapak-bapak mah tahu. Saudara, dipilih kosakatanya ya. Dipilih kosakatanya. Ya, supaya hati anakmu jangan jadi tawar. Kalau hati anakmu jadi tawar, dia akan menjadi orang yang tawar hati. Menjadi orang yang tawar hati itu akhirnya menjadi orang yang gagal dalam kebaikan. Mungkin dia tetap berprestasi dengan baik, tapi dia akan gagal dalam kebaikan. Keluarga ini penuh Roh Kudus. Bapak-bapak tahu bertindak dengan tepat kepada anak-anaknya.
Ya, tapi jangan tiru mama-mama yang suka ngasih contekan ke anaknya. Ya, tapi lakukanlah dengan benar. Masih ada lagi nggak, Hen? Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tak terselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan dalam keluarga. Jika telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Doakan anak-anakmu, ya. Orang tua, bapak-bapak, berkati anak-anakmu. Jangan bikin hatinya jadi tawar. Keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Tetangga saudara akan tanya, membawa masalahnya kepada saudara. Terus jangan gerumpi, iyalah suami saya juga kayak gitu, bodoh, berasal orang laki semua sama. Jangan begitu. Ya. Keluarga yang diurapi Tuhan, keluarga yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, ini sudah jam 9. Sekarang saya akhiri. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara yang melayani dalam perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Saya undang saudara juga untuk berdiri. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, di hari Pentakosta ini, kiranya kami mulai melangkah menjadi saksi bagimu di intinya, di pusat kehidupan, yaitu dalam keluarga yang diurapi Roh Kudus. Tuhan, di sini ada suami, istri, anak, orang tua, mertua. Kami mohon anugerah-Mu supaya kami paham panggilan Tuhan. Kami diurapi untuk membina keluarga yang diurapi Roh Kudus, keluarga yang menjadi saksi bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Korban-Mu di kayu salib yang disusul kemudian dengan pencurahan Roh-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk bertindak dengan tepat hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sukacitaku baru, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus,
saudara. sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudara, setiap bulan kita masuk dalam perjamuan kudus karena Tuhan yang memerintahkannya. Karena itu dalam perjamuan kudus marilah kita juga melakukannya dengan segenap hati, karena bukan lagi seperti kepada Tuhan, tapi kita melakukannya untuk Tuhan yang memerintahkan kita, memberitakan kematiannya sampai ia datang yang kedua kalinya. Setiap kali perjamuan kudus kita memandang ke belakang, memperingati kematian Tuhan Yesus yang terjadi dulu. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pengharapan ke depan. Waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap kali kita minum perjamuan kudus ini, kita mengingat yang lalu, berharap, percaya juga untuk masa depan. Waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Dan kita siap atau tidak siap, Yesus pasti datang yang kedua kalinya. Amin. Karena itu, saudara, dengan segenap hati, mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini. Dan saya bacakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, roti ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pandang roti ini sebagai tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, dan kita terima, kita makan dengan iman, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jangan ingat yang lain, ingat Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita dari segala dosa, dan karena itu dengan bersyukur kita minum dari cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan
bersyukur kepadamu Tuhan yang memegang janjinya, perkataannya ya dan amin. Amin. Engkau menyertai umatmu, engkau mencurahkan rohmu dari sejak Pentakosta dulu di Yerusalem sampai kepada hari ini. Jemaat hidup di dalam roh Pentakosta itu dipenuhi dengan roh kudusmu. Setiap hati yang terbuka, setiap hati yang mau taat kepadamu. Dan pada saat ini mau berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan, kami memang adalah saksi bagimu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan kami mulai dari core-nya, dari intinya dalam kehidupan kami sendiri, dalam kehidupan keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang diurapi Roh Kudus, keluarga yang dikuduskan oleh Tuhan, keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, suami, istri, anak, mertua, dan seterusnya, dipenuhi dengan Roh-Mu sendiri. Dan Tuhan Yesus, tolonglah kami di masa yang akan datang untuk berbuat dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati akan setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata, kekuatan daripadamu nyata, urapan Roh Kudus Tuhan berikan kepada mereka dalam setiap hari kehidupan mereka. Berkati akan setiap hamba-hambamu yang telah melayani pada pagi hari ini. Pakai kehidupan mereka untuk benar-benar menjadi saksi bagimu, saksi yang diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap persembahan yang dibawa oleh jemaatmu ke dalam perbendaharaan rumahmu. Tuhan, kami membawakan persembahan persepuluhan kami, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus. Sekiranya Tuhan menerima semua persembahan ini, dan Engkau Allah yang berpegang pada perjanjian-Mu. Engkau memberikan berkat persembahan persepuluhan kepada setiap orang yang memberikan persepuluhan. Engkau memberikan berkat persembahan sukarela untuk ucapan syukur sesuai dengan janji-Mu untuk persembahan-persembahan itu. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan pertetapkan atas kami, dan berkati dan tolong juga Tuhan untuk ibadah yang kedua, ibadah anak-anak pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu. Pegang tangan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, baik untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara semuanya, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya, suami, istri, anak, keluarga demi keluarga, jemaat Tuhan ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara, baik yang onsite maupun yang online.